Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas bersama dengan dua anak kembar. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Pada suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Namun, tanpa keikutsertaan Abu Nawas, mereka rasa perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tentu tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh dari perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan. Karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal di dekat semak-semak di sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang yang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja," katanya. "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas kepada temannya itu. "Tidak," jawabnya singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas makan daging dengan madu bersama dengan kawan-kawannya sambil beristirahat. Seusai makan mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara tersebut. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan ya," kata Abu Nawas dengan mantap kepada kawan-kawannya. "Wah, bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu nih, apakah orang yang kita tanya itu adalah orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang teman dari mereka ragu. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," jawab Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu di sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan orang yang selalu berkata bohong, maka dia akan menjawab, jalan di sebelah kiri." Apabila diajukan pertanyaan yang sama seperti ini, saudara kembarnya tentu akan mengatakan jalan sebelah kiri. Sebab
saudara kembarnya selalu berkata benar. Akhirnya mereka percaya dengan perkataan Abu Nawas dan pergi menuju hutan yang sebelah kanan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Berkat kecerdasan Abu Nawas, akhirnya mereka bisa memilih jalan yang benar dan bisa berlibur dengan tenang serta pulang dengan selamat dengan membawa bekal hadiah kepada keluarga tercinta. Dari cerita tersebut kita bisa melihat bahwa betapa Abu Nawas adalah seorang yang memang betul-betul bisa dan mampu keluar dari berbagai masalah yang menimpa. Walaupun kadang tidak ada tupai yang ketika dia melompat tidak pernah jatuh. Begitu juga Abu Nawas. Mungkin suatu ketika dia bisa jatuh, namun dia tetap bisa keluar kemudian dari masalah yang dihadapinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.